Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial untuk setting PHP, kemudian untuk install plugin yang nantinya teman-teman supaya lebih paham gitu ya tentang plugin ya, karena sebagian masih bingung. Nah, di sini saya coba dulu untuk setting PHP dulu. Karena kondisinya seperti ini. Kemarin teman-teman ada yang install program suite, plugin yang bonus dari Mas Iskandar ya, dan terjadi error karena limit uploadnya terlalu kecil. Karena untuk standarnya memang PHP di hosting itu sudah dibuat natif atau bawaan dari hosting sendiri. Jadi kita harus ganti versinya gitu. Kemarin mungkin saya udah buat video sedikit tentang setting PHP, itu yang PHP 72. Nah, setelah saya perhatikan, kita harus memakai yang PHP versi 7.3 karena kita pakai WordPress yang terbaru ya. Jadi saya buat tutorial lagi supaya lebih paham lagi teman-teman ya. Nah, yang pertama kita pergi ke bagian PHP supaya lebih mudah. Misal gini, teman-teman udah login ke cPanel, kemudian ketik PHP supaya langsung kelihatan ya. Nah, di sini ada select PHP version. Ini langkah yang pertama ya. Nanti ada langkah yang keduanya. Nah, oke, pada PHP selector kan di sini nanti ada keterangan itu natif ya, natif di 7.2 karena memang standarnya itu kan bawaannya kan natif. Nah, kita ganti ke 7.3 yang standar supaya nanti extensionnya bisa kita edit. Karena kalau natif nggak bisa teman-teman. Kemudian limit-limitnya bisa kita ganti gitu. Karena yang natif nggak bisa. Nah, seperti itu. Nah, kita pilih dulu yang 7.3. Nah, kemudian setelah pilih 7.3, kita set as current. Jadi set as current tuh kita set kalau yang PHP kita harus yang 7.3. Nah, kalau udah ganti status jadi current di sini. Nah, di sini kan statusnya masih 7.2, nanti ada cara yang kedua. Nah, karena versi ini udah kekunci di awal, nanti kita ganti. Nah, yang pertama kita ganti dulu PHP versionnya 7.3. Kemudian kalau kita lihat pada bagian extension nanti kan sudah muncul nih. Nah, bisa kita ganti. Pertama, time zone DB kita aktifin. Itu yang pertama. Kemudian mycrypt aktifin aja. Nah, berarti mycrypt sama time zone DB kita aktifin. Kemudian selanjutnya kita pergi ke bagian options. Nah, yang pertama kan mycrypt sama time zone DB bagian extensionnya. Kemudian pada bagian option kita ganti untuk memory limit ya. Memory limit ganti ke 256. Kemudian ini sudah keganti. Post max size-nya ganti ke 64 atau 32, 64 aja deh, atau 32 aja deh, karena memang kan nggak bakal nyampe sih kalau untuk plugin sampai 32 mega nggak ada ya. Kemudian di sini masalahnya uploadnya, karena kan kita kan upload, ini kan statusnya kan 2 mega tuh, sedangkan kalau program suite 2,1 mega yang nggak bakal bisa karena memang di sini belum kita atur. Jadi sekarang kita atur, kita ganti ke 32 mega. Oke, sudah itu aja sih settingnya pada bagian option ya. Jangan lupa optionnya di setting. Tapi kita ganti dulu seperti tadi 7.3. Nah, kita kembali ke my domain di sini kan ini kan masih 7.2 nih. Ya, belum otomatis keganti. Nah, caranya kita kembali ke home. Nah, kita ketik lagi di sini PHP. Nah, kita pergi ke multi PHP manajernya. Multi PHP manajernya kita pergi lagi ke sini. Nah, di sini nih kan masih 7.2 teman-teman. Nah, kita checklist semuanya. Ini ke checklist nih dua-duanya ya, kita checklist dua-duanya, atau boleh checklist satu-satu juga boleh seperti ini, atau langsung aja seperti ini juga boleh ya. Punya ke checklist dua-duanya. Kemudian kita pilih PHP version yang 7.3. Oke.
kemudian apply. Nah, udah keganti ya teman-teman. Berarti versi PHP-nya sudah 7.3 sesuai dengan selektor yang kita pilih tadi. Nah, seperti itu ya untuk PHP version. Nah, selanjutnya kita pergi ke website kita ya. Silahkan buka website masing-masing. Kita tambah di sini /wp admin ya, wp strip admin, kemudian enter. Kita mau login ke ini, ke dashboard ya. Kita login, kemudian ketik password masing-masing. Username sama password dimasukin ya masing-masing teman-teman. Nah, oke, sudah selesai. Nah, selanjutnya kita install plugin yang SSL dulu. Kenapa? Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, ini kan ada https /2 digit. Nah, ini kan https. Nah, kalau misal orang ngetik tanpa https ya seperti ini, digipreneur.site. Misal orang kan ini kan udah kesimpan tuh cake-nya sayanya. Misal orang ngetiknya kan kalau baru dia buka website kita, dia bakal seperti ini dulu. Kalau dia ngetiknya digipreneur.pro.site gitu ya, kemudian di enter sama dia tetap tidak secure nanti teman-teman. Sorry, digipreneur pro. Ini karena udah kesimpan cake-nya, di saya iniin dulu. Dia nanti seperti ini contohnya. Dia tetap not secure walaupun kembali ke home untuk cPanel. Walaupun di cPanel kita sudah aktif SSL-nya, kalau orang-orang ngetiknya digipreneur.pro.site enter. Nah, kalau kita tidak install plugin SSL di WordPress, dia tetap tidak secure karena tidak bisa redirect ke sini. Jadi kita harus punya plugin redirect, yaitu SSL ya, plugin SSL di WordPress kita. Caranya installnya gimana? Nah, cara installnya seperti ini. Kita pergi bagian plugin ya, menu plugin di sini teman-teman, kemudian add new. Nah, setelah add new, kita cari di sini atau kita klik di sini yang populer. Klik populer. Karena populer ini adalah yang sering diinstal ya, sering diinstal sama kebanyakan orang gitu. Karena memang penting. Nah, ini dia yang really simple SSL kita install. Nah, supaya tidak jauh-jauh karena di sampingnya sudah ada Elementor, kita install juga Elementor ya. Supaya nggak jauh-jauh ya, install aja Elementor sekalian. Nah, ada teman-teman di grup saya lihat ya, sebagian mungkin belum paham antara Elementor Free dengan Elementor Pro. Nah, saya katakan di sini, nanti saya contohkan apa sih yang kan ada tuh bonus dari Mas Iskandar yang Elementor Pro. Nah, saya tekankan bonus itu bukan untuk import template dari Elementor Pro. Bonus itu atau Elementor Pro yang GPL atau lisensi GPL itu berfungsi untuk membuka widget yang Elementor Pro. Nanti saya contohkan supaya lebih paham. Bukan apa ya, bukan template ya, tapi widget. Beda, template sama widget beda. Nanti saya contohkan supaya lebih paham. Nah, ini adalah Elementor Free. Ya, Elementor Free. Saya tekankan lagi, ini adalah Elementor Free. Nah, kemudian oke, itu dulu yang kita install yang dua ini aja dulu ya, nggak usah banyak-banyak, yang penting-penting aja dulu. Kemudian kita balik ke installed plugin ya, installed plugins. Kemudian kita aktifin yang Elementor, kita checklist seperti ini. Kemudian really simple SSL, kita checklist. Kemudian pada bagian bug action di sini kita klik atau kita pilih activate untuk mengaktifkan yang Elementor sama relay. Karena udah kita checklist nih seperti ini. Kita klik apply, kita pilih activate, apply. Nah, berarti kan Elementor sudah aktif, kemudian really simple SSL sudah aktif. Nah, di sini kan ada keterangan tuh go ahead active SSL. Jadi kita disuruh untuk mengaktifkan redirect-nya SSL. Nah, kita klik go ahead-nya. Nah, kita lihat di sini yang saya bilang redirect ya. Kita harus pahami redirect. Jadi kita walaupun orang ngetikin nama domain kita aja tanpa ada embel-embel HTTPS di belakangnya, dia sudah redirect langsung ke HTTPS. Jadi lebih aman. Oke, teman-teman, itu maksud saya ya. Nah, kemudian klik enable di sini. Enable ya, enable. Kemudian ini kan ada redirect. Nah, ini kita aktifin. Ini kan belum aktif. Nah, kita klik aktif. Seperti ini. Nah, kemudian kita klik save. Otomatis kalau orang ketik di bagian ini, kita close dulu deh.
karena ngeganggu ya. Kita ini kan masih no score. Nah, kalau orang ngetiknya seperti ini, kita enter, dia akan redirect ke HTTPS. Paham ya? Otomatis ya. Walaupun dia misal buka di browser sini deh. Kalau nyontoh ini kan belum ada saya buka di sini. Nih saya copy deh. Yang ini aja. Ya. Nah, saya buka di sini tanpa ada embel-embel. Ini kan HTTP kelihatan ya. Masih HTTP ya. Saya enter, nanti langsung redirect ke SSL. Paham ya? Langsung ke HTTPS. Kelihatan teman-teman? Nah, itu dia gunanya untuk redirect. Paham ya? Supaya teman-teman nggak bingung, dia redirect langsung. Itu gunanya yang plugin Really Simple SSL supaya lebih paham. Oke? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, itu kan ada bonus tuh dari Mas Iskandar yang Elementor Pro ya. Jadi gunanya mungkin teman-teman juga sudah diberikan login ya sama Mas Iskandar yang GPL Zone, atau langsung aja download yang bonusnya yang sudah ada ya, yang sudah ada yang diberikan Mas Iskandar di bonus berapa gitu, saya lupa gitu. Ini saya contohkan aja nih. Ini nggak usah dulu deh. Ada bonus yang diberikan Mas Iskandar, saya lupa tuh di mana letaknya. Oke. Coba saya cari ya, Elementor Pro. Elementor Pro. Soalnya banyak sih, saya lupa letaknya di mana. Jadi gini, tujuannya saya ingin install ini untuk ngejelasin aja mana teman-teman, karena sebagian masih bingung. Ada yang mikir mungkin fitur semua atau fitur full dari Elementor bisa kepake, enggak. Karena tujuan Elementor Pro yang lisensi GPL di sini adalah untuk membuka widget yang ada di, atau widget Elementor Pro-nya, bukan template-nya ya, tapi widgetnya. Nanti saya jelaskan supaya lebih paham ya. Saya lupa soalnya letaknya di mana Elementor Pro. Karena memang nanya juga, ada banyak tuh yang nanya sama saya atau mungkin di grup, kok nggak bisa ya Mas import template-nya? Iya nggak bisa teman-teman. Kalau teman-teman pengen bisa import template dari Elementor Pro, teman-teman harus punya lisensi yang Elementor Pro. Karena kami memberikan lisensi GPL ya, bukan yang lisensi full dari developer. Jadi kalau teman-teman misal punya lisensi full dari developer, bebas teman-teman mau import template, update otomatis gitu ya, bisa. Tapi kalau yang GPL nggak seperti itu. Fungsinya hanya membuka hanya membuka yang widgetnya Elementor Pro gitu. Gitu aja sih fungsinya. Oke, mungkin saya belum download ya. Oke deh, gini aja plugin. Gini aja, saya download aja deh di ini GPL Zone ya. Supaya enggak ini nanti teman-teman terlalu lama nunggunya ya. Ini GPL Zone. Sama aja bonus yang dikasih sama Mas Iskandar juga sama aja, itu juga Mas Iskandar udah download dulu gitu. Mas Iskandar habis itu upload di ininya di Google Drive ya. Jadi di ini saya pakai yang ini Elementor Pro ya, Elementor Pro. Kemudian ini yang Elementor Pro ya. Klik aja download ya. Nah, di sini. Oke, download. Nah, agar tombol download ini muncul ya, teman-teman harus harus login dulu gitu. Ini saya simpan di plugin aja deh, supaya nggak misah-misah nanti. Nih plugin aja deh, start download. Oke, close.
Nah, oke, udah saya download yang Elementor Pro. Nanti saya tunjukin. Ini kan belum saya install tuh yang Elementor Pro, masih yang Elementor Free. Nah, caranya buat halaman ini kan masih ada patch layer bawaan nih. Ini di uninstall dulu yang ini patch layer plugin, kemudian install plugin, kemudian patch layer diaktifasi, kemudian ini di delete. Jadi kalau untuk menghapus plugin itu deactivate dulu, kemudian di delete ya. Seperti itu, udah kapus. Nanti bakalnya soal keganggu. Nah, appearance di sini kita ganti dulu diemnya. Ini kan ada keterangan-keterangan ini nih, karena kan kita nggak perlu. Kita ganti aja diemnya di bagian appearance, kemudian dems. Kita ganti ke yang 27 aja, 2017 activate. Nanti yang ini hilang gitu ya, karena dia karena pakai template ini aja makanya muncul itu. Kayak kita nggak perlu juga itu ya. Nah, oke, udah hilang. Kemudian ini saya coba buat halaman baru, contohin untuk ini, contohin untuk halaman utama nih. Atau teman-teman kan udah dikasih bonus tuh sama apa ya, sama ini, sama Mas Andri ya, Mas Andri ya, udah dikasih bonus ya. Kalau nggak salah dikasih bonusnya yang itu, yang file JSON-nya di mana ya? Lupa saya. Bonusnya yang di file JSON. Sorry. Ini udah panjang ya. Oke, kemarin saya download di sini. Mana ya? Ah, ini. Bukan. Bukan itu ya. Maksud saya halaman bonus dari ini, dari Mas Andri. Ini yang dari Mas Iskandar ini ya. Ini lo cukup nanti edit sesuai online. Nah, ini nih slide Mas Andri. Nih saya download dulu deh. Ini kan slide Mas Andri kan ada kemarin, udah teman-teman download juga ya, slide Mas Andri. Di sini kan ada yang bagian mana ya? Bagian nih, bagian file downloadnya. Ini kan ada yang Socrates Dem, kemudian notifikasi bar plugin, kemudian sales page Elementor, kemudian order page Elementor kan udah dikasih tuh. Nah, di sini coba saya download dulu. Misal Socrates Dem-nya. Waduh, ini dibalik dulu deh. Saya buka di tab baru aja supaya nggak ketutup nih halaman. Nah, ini. Klik kanan, open ini lah. Ini kan ada Socrates Dem. Cara install Dem supaya supaya teman-teman bisa paham gitu maksud saya. Bisa download dulu satu-satu ya. Oke, ini HTTPS-nya bermasalah nih, modifier. Ini HTTPS kita kasih. Kalau nggak bakal bisa download ya. HTTPS-nya kita ganti. Oke, dia bakal baru bisa download. Repair download. Waduh. Kenapa ini Mediafire nih? Mediafire. Waduh. Masalah di ini ya, di browser ya. Ganti di Firefox aja deh. Supaya lebih ini cepat kita. Oke, simpan berkas. Cancel aja semua, cancel. Lama banget dia ya. Kita maunya kan cepat teman-teman ya. Oke.
Nih, saya hapus dulu deh. Nih, oke, Socrates Dem udah ke download tuh. Nih, di mana letaknya? Di folder download ya, Socrates. Oke, folder download. Itu yang pertama. Yang kedua ini notifikasi bar plugin. Ini diabaikan dulu deh, ini notifikasinya. Atau dicoba di download. Apa sih itunya? Download di ini aja, di Firefox aja. Teman-teman silakan download satu-satu ya. Itu yang bonus-bonusnya. Oke, start plugin nih. No. Oke. Aduh. Nah, kemudian yang ketiga apa ya? Ini saya copy aja deh, copy link address deh, slash page Elementor. Oke. Provider. Saya maunya teman-teman paham gitu ya, fungsi dari ini fungsi dari apa namanya. Oke, kenapa ini gak bisa redirect ya? Loh. Yang slash page nya gak bisa redirect tuh. Apa ada masalah ya? Tergantung itu dia sih, tergantung punyanya Mas Andri ya. Ini simpan berkas ke download. Oke, page nya. Ini sebenarnya apa ya? Mungkin dia punya dia sih sebenarnya. Karena kan dia buat ini buat link di websitenya dia. Oke, soalnya saya juga baru cek ya teman-teman. Nah, oke, nggak ada ya. Oke, ini aduh, ini nggak mau juga kebuka. Oke, salah spek udah kebuka ya. Sorry, mungkin di jaringan dia sih. Soalnya ini redirectnya agak lama dia. Kenapa ini modifier ya? Aduh, Mediafire, HTTPS. Harus HTTPS bro. Apa-apa deh. Ini Mediafire. Oke, save. Oke, selesai. Kita sudah download, sorry, Android Studio. Kita keluarin dulu deh. Ini saya balik ke ini dulu deh, ke download. Saya copy dulu ya satu-satu ya. Ini saya pindahin ke, supaya mudah. Saya pindahin ke plugin aja biar mudah. Nah, ini dia. Berarti kan yang mau kita install Elementor Pro, Proclaim Suite, Open Notification, Socrates. Nah, jadi yang mau saya ajarin nanti Socrates ini saya install ke Elementor Pro. Nanti saya jelasin gitu perbedaan yang saya bilang tadi. Ya, soal yang Elementor widget tadi saya bilang gitu ya, bukan dem tapi widget. Nah, cara install template atau tema atau dem itu pada menu appearance, kemudian themes ya, kemudian add new, kemudian upload, kemudian choose file, kemudian pergi ke folder teman-teman, tempat letaknya ya, kemudian Socrates ini, kemudian open. Selanjutnya install now. Install now. Setelah itu activate ya. Activate ya, setelah selesai activate. Nah, template-nya sudah terinstall Socrates 5. Kemudian kalau kita lihat blog kita nih, kita sorot di sini kemudian klik kanan visit site, kemudian open link in new tab. Nah, oke, udah keinstall temanya yang dikasih Mas Andri. Udah berbeda ya dengan yang ini. Berarti ini udah terinstall Socrates Dem, sudah sukses. Kemudian setelah itu kita coba masalah perbandingan tadi.
Pokoknya kita buat halaman baru dulu untuk membuat tampilan utama. Caranya kita buat halaman baru, ya. Halaman baru, kemudian caranya kan di sini nih, ke page, kemudian all page, kemudian add new. Add new, kita buat di sini misal home. Terserah deh teman-teman, home halaman utama bebas, nggak masalah. Kemudian pada bagian sini nih, pada bagian template, kita pilih yang Elementor Canvas. Oke. Kita pilih yang Elementor Canvas. Nah, kemudian kita publish. Oke. Nah, oke, Elementor Canvas, publish ya. Nah, supaya nggak tertutup halaman ini, kita buka dulu dashboard ya. Dashboard, kemudian klik kanan home, open new tab. Jadi kita nggak ketutup nanti karena dia bakal ketutup nih, lihat ya. Teman-teman lihat, ini kan saya buka nih. Nih, setelah kita publish, udah Elementor Canvas, udah publish, kemudian edit with Elementor. Untuk masuk ke Elementor Builder ya, halaman pembuatan sales page ya gitu ya. Nah, kemudian, di sini yang saya bilang tadi, ini saya tutup dulu ya. Nah, ini yang disebut dengan widget, teman-teman. Pada bagian sebelah kiri di sini widget. Kalau yang basic, ini adalah Elementor free yang bisa kita pakai bebas. Kalau kita udah terinstall Elementor free, berarti widget ini bakal kebuka. Buat inner section, buat heading, buat image, text editor ya, video. Nah, kalau misal Elementor Pro di sini, kan kita kan belum menginstal pluginnya yang GPL. Ini masih kekunci teman-teman, belum bisa dipakai ya. Masuk belum bisa dipakai. Kalau ini bisa dipakai, mau digeser ke sini juga nanti. Saya contohin ya. Nanti kita hapus lagi. Nah, kalau ini kita balik ke widget. Nah, kalau yang misal image ini yang basic, yang free bisa kepake. Tapi misal kita mau pakai yang Pro, kalau belum keinstall Elementor Pro, ini nggak bisa dipakai gitu, kekunci gitu. Nah, gunanya yang plugin Elementor Pro yang bonus dari Mas Iskandar untuk ngebuka ini teman-teman, supaya widget ini bisa dipakai gitu ya. Jadi lebih banyak widget yang bisa dipakai teman-teman jadinya, bukan template-nya ya. Itu yang perlu digarisbawahi ya teman-teman, supaya nggak bingung lagi ya. Jadi mudah-mudahan dengan video ini teman-teman paham, jadi tidak ada kebingungan lagi ya gitu. Itu fungsinya, bukan template. Bukan template di sini ya, bukan template di sini teman-teman. Bukan ini, yang pro nggak bisa dipakai karena kita bukan ngasih lisensi full, kita ngasih lisensi GPL yang gunanya untuk teman-teman bisa gunain widget-widget yang ada di sini. Kan banyak nih bisa dipakai nih, bisa pakai slide. Kalau kita nggak pakai Elementor Pro, nggak bisa dipakai gitu. Tapi kalau kita install Elementor Pro, ini bisa kebuka. Kita contohin. Ini kan udah saya contohin nih, ya. Nih. Biar kelihatan ini live aja. Oke. Ini saya install nih plugin Elementor Pro yang bonus dari Mas Iskandar ya. Ini nih plugin, add new. Kemudian upload, choose file. Kita install yang Elementor Pro. Open. Install now. Jadi, sekali lagi saya tekankan, kalau teman-teman pengen install Elementor Pro, Elementor Free harus sudah terinstall. Jadi dua-duanya harus diinstal, nggak bisa diinstal satu-satu. Ya, misal teman-teman mau install Elementor Pro aja nggak bisa. Teman-teman kalau misal nggak install Elementor Free aja yang install bisa. Tapi kalau teman-teman mau install Elementor Pro, Elementor Free harus sudah terinstall. Oke, paham ya? Oke, ini aktif plugin. Nih, Elementor Free sama Elementor Pro sudah terinstall. Oke, bisa ya. Nah, kemudian kita balik ke page, kemudian all page. Ini kan sudah home itu kan udah masuk ke kategori Elementor. Jadi caranya supaya masuk ke halaman buildernya, cukup sorot di sini atau letakkan kursor di sini atau arahkan kursor ke sini. Nah, ini ada kalimat edit with Elementor. Nah, kursor letakin di situ, kemudian klik kanan, open link in new tab. Nah, akan kebuka ke tab baru. Nah, seperti itu ya. Akan kebuka ke tab baru. Nah, ini dia yang saya bilang tadi. Ini kan tadi kan masih kekunci Elementor Pro ya. Ini saya buka section baru dulu. Nah, ini kan Elementor free kan udah kebuka yang free. Nah, yang Pro lihat. Udah bisa dipakai nggak? Udah, karena tanda kunci tadi udah hilang. Nah, widget ini udah bisa dipakai teman-teman. Tadi kan nggak bisa, ini udah bisa.
slide udah bisa dipakai gitu. Jadi lebih teman-teman lebih enak untuk buat landing page, lebih kaya gitu, lebih kaya karena banyak widget yang bisa dipakai gitu. Kayak reviewnya, kayak image carousel, flipbox, banyak yang bisa dipakai gitu. Kalau sudah Elementor. Jadi bukan bukan sekali lagi saya tekankan, bukan template ini ya, bukan halaman di sini ya. Ini nggak bisa diimport, nggak bisa diinsert gitu. Ya, oke, nggak bisa. Tapi yang ini widgetnya gitu. Oke, seperti itu. Nah, itu yang perlu teman-teman pahami. Nah, ini kan ada bonus dikasih Mas ini nih, Mas Andri nih, ada order page, seller page. Jadi ya untuk import file seperti ini kan JSON file. Oke, JSON file. Nah, caranya cukup mudah. Setelah kita masuk ke Elementor Builder seperti ini, teman-teman silahkan import di bagian sini. Add template ya. Kemudian klik my template dulu supaya kelihatan nanti isi di sini. Kemudian klik import di sini. Ya, import template, kemudian select file, kemudian klik select page, kemudian open. Ya. Tunggu ya waktunya karena dia bakal membaca file gambar, file yang lain untuk dimasukkan ke websitenya teman-teman. Ya, mungkin berbeda-beda untuk prosesnya ya, berapa lamanya. Karena memang tergantung jaringan masing-masing ya. Oke, udah finish ya sales page-nya. Nah, ini udah selesai. Nah, kita mau lihat isi sales page-nya boleh, kita preview dulu boleh. Klik preview nanti muncul tuh bentuk halamannya gitu maksudnya. Ini bentuk halamannya. Ya, oh bagus ya kata teman-teman kan, oh, bagus. Nah, kita insert aja. Insert langsung. Klik yes. Nanti akan otomatis ke home ini bakal ke insert page yang tadi gitu. Ikutin alurnya ya, seperti di video ini teman-teman pasti sukses install ini. Ya. Karena memang saya pengen buat alurnya lebih apa ya, lebih ya pelan-pelan gitu ya. Jadi teman-teman bisa gunain gitu. Nah, seperti ini. Oke. Bisa ya? Ini udah selesai, bisa ya? Nah, ini dia. Jadi teman-teman tinggal edit aja, edit misal gambar mau teman-teman ganti, boleh. Klik aja di gambar, kemudian kita ganti di sini. Kita upload gambar apa yang mau dikasih, bebas, terserah teman-teman. Itu udah terserah teman-teman aja. Misal ini kuasa ilmu ini bisa diganti, klik aja. Mau gantinya, ganti aja di sini teman-teman ya. Klik-klik aja gitu. Ini diganti nih teksnya. Ini dapatkan ebooknya, tulisannya bisa diganti di sini. Klik-klik aja gitu, nggak masalah. Karena kan di dalam builder itu bebas. Nah, klik-klik aja. Misal ini mau diganti gambarnya, bebas gitu. Ini juga. Pokoknya klik-klik aja, bebas diganti. Nah, kalau sudah selesai semuanya, misal gini selesai, saya udah selesai nih. Ini update aja, ada tulisan update. Kalau udah di-update, berarti halaman teman-teman udah bisa dibuat live. Nah, live-nya gimana? Kalau saya klik ini, kalau buka ini kan masih ini nih, masih halaman ini ya, masih halaman ini ya. Oke, masih halaman ini. Supaya halaman home yang kita buat ini bisa muncul di saat orang buka website kita, caranya seperti ini. Kita balik ke bagian dashboard, kemudian iya ada beberapa yang perlu kita edit di sini teman-teman. Pada bagian setting dulu ya, setting kita edit dulu yang general. Tadi general, kemudian ini silahkan ganti sesuai teman-teman. Misal nama website kita apa gitu, terserah. Ini kan saya buat standar aja dulu. Ini teman-teman yang ganti sendiri deh. Itu bebas ya, terserah aja. Tagline juga terserah. Kemudian ini yang perlu nih, time zone-nya kita ganti ke 7+7. Kemudian ini ganti ke sini, ke sini ya, untuk bawaan Indonesia. Kemudian ini juga. Kemudian save. Ini ya. Save. Oke, kemudian pada bagian ini teman-teman, pada bagian permaling ini perlu. Permalingnya jangan lupa diganti ke postname ya. Postname, permaling ganti ke postname. Postname ya, jangan lupa ya. Postname. Itu aja, save change. Untuk penjelasan dengan permaling silahkan teman-teman browser ya. Kemudian pada bagian reading di sini untuk memunculkan ini
Berarti kita harus buat WordPress membaca halaman yang kita buat supaya dia muncul. Caranya itu setting, kemudian reading. Reading kita pilih yang static page yang mana. Ini kan ada tulisan home page ya. Kemudian kita pilih yang mana? Berarti yang home. Karena kan kita baru buat yang home ya. Kita pilih yang home ya teman-teman. Untuk bagian sini ya, readingnya static page home, kemudian save. Gitu aja sih, gitu simple. Nah, jadi kalau saya refresh di sini, otomatis dia bakal muncul halaman yang tadi. Oke. Seperti itu ya. Tuh. Jadi sama halnya di halaman yang baru teman-teman mau buat order page tadi boleh juga sama aja seperti ini, buat halaman baru kemudian import yang tadi. Ikuti aja langkah yang pertama ya. Untuk yang kedua dan seterusnya sama untuk import file JSON. Oke. Selesai. Oke, finish. Jadi ini alhamdulillah sudah selesai ya untuk itu. Nah, berarti plugin yang ini juga yang kita mau install plugin Program Suite juga udah bisa karena di cPanel kan untuk maksimal uploadnya udah kita ganti. Nah, jadi nggak bakal ada masalah gitu lagi. Upload maksimal limit nggak bakal ada lagi. Silahkan dicoba. Oke, sudah selesai. Untuk hal plugin ya, mudah-mudahan teman-teman paham dengan tutorial yang saya kasih karena memang saya juga mohon maaf mungkin masih ada kurang-kurang ya. Jadi saya mohon maaf. Mungkin hanya sampai di sini dulu ya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kurang atau salahnya ya, mudah-mudahan bisa membantu. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.